Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang senyawa alkaloid, metode ekstraksi dan metode identifikasi. Tugas ini dibuat untuk memenuhi nilai UAS Fitokimia yang diampu oleh Ibu dosen Rini Yanuarti, SPI MSI. Tugas ini disusun oleh saya sendiri. Nama saya Novita Sari, NIM 2018-51203. Apa sih itu alkaloid? Pengertian alkaloid. Alkaloid adalah kelompok metabolik sekunder terpenting yang ditemukan pada tumbuhan. Keberadaan alkaloid di alam tidak pernah berdiri sendiri. Golongan senyawa ini berupa campuran dari beberapa alkaloid utama dan beberapa kecil lainnya. Definisi yang tepat dari istilah alkaloid yaitu mirip dengan alkali. Agak sulit karena tidak ada batas yang jelas antara alkaloid dan amino kompleks yang terjadi secara alami. Alkaloid khas yang berasal dari sumber tumbuhan, biasanya senyawa ini bersifat basa, mengandung satu atau lebih atom nitrogen, dan mereka biasanya memiliki aktivitas fisiologis yang pada manusia atau hewan lainnya. Yang selanjutnya adalah sejarah alkaloid. Pada tahun 1803, alkaloid semi murni telah diisolasi oleh de Rosen, dan pada tahun 1805 Sertuner mengisolasikan alkaloid opium atau Papaver somniferum. Alkaloid pertama yang disintetis adalah chonin dari Chonium maculatum pada tahun 1886. Lalu ada starchinin, emetin, brucin, pipiperin, capein, quinin, cinchonin, dan colchicin. Alkaloid tersebut adalah landasan dari semua yang telah terjadi dalam kimia alkaloid hingga hari ini. Sebagian besar alkaloid berasal dari amina oleh dekarboksilasi asam amino. Isolasi alkaloid pertama kali tercatat dimulai pada abad ke-19 bersamaan dengan dikenalnya proses perkolasi untuk ekstraksi obat dari tumbuhan. Pada tahun 1803, seorang apoteker Prancis bernama D'Arson melakukan isolasi senyawa alkaloid yang kemudian dikenal sebagai narkotika, dan diikuti oleh Sertuner yang menyelidiki lebih lanjut senyawa morfin dari tumbuhan opium pada tahun 1806 sampai 1816. Setelah itu beberapa jenis alkaloid lainnya juga telah berhasil diisolasi. Di antaranya ada starchinin pada tahun 1817, emetin 1817, brucin pada tahun 1819, piperin pada tahun 1819, kafein 1819, quinin pada tahun 1820, colchicin pada tahun 1820, dan chonin pada tahun 1826. Chonin ini adalah alkaloid pertama yang diketahui struktur kimianya oleh Schiff pada tahun 1870 dan berhasil disintetis oleh Ladenburg pada tahun 1889. Alkaloid lainnya seperti colchicin baru ditemukan dan dijelaskan struktur kimianya setelah 1 abad berikutnya. Perkembangan metode ekstraksi, isolasi, dan instrumentasi yang modern sangat memudahkan penyelidikan. Pada paruh kedua abad ke-20, alkaloid sangat menonjol dalam pencarian obat dari bahan tumbuhan untuk aktivitas anti kanker dan aktivitas fisiologis. Alkaloid lainnya diantaranya untuk anestesi, obat penenang, atau stimulan. Yang selanjutnya adalah sifat umum dari alkaloid.
Sifat umum dari alkaloid biasanya dia memiliki rasa pahit, bersifat basa lemah, sedikit larut dalam air, dan dapat larut dalam pelarut organik nonpolar seperti dietil ether, dan kloroform. Yang selanjutnya adalah klasifikasi alkaloid. Klasifikasi alkaloid terbagi menjadi 5. Yang pertama, klasifikasi alkaloid berdasarkan pada kerangka karbonnya. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan biosintetisnya. Yang ketiga, berdasarkan kerangka struktur kimianya. Yang keempat, berdasarkan farmakologi. Dan yang kelima, berdasarkan taksonominya. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi alkaloid berdasarkan pada kerangka karbonnya. Yang pertama itu ada alkaloid sebenarnya atau true alkaloid. Yang kedua ada protoalkaloid. Yang ketiga ada pseudoalkaloid. Apa sih itu alkaloid sebenarnya atau true alkaloid? Jenis alkaloid ini memiliki kerangka cincin heterosiklik yang mengandung atom nitrogen. Biosintetis alkaloid jenis ini berasal dari asam amino. Contoh alkaloid sebenarnya ada atrofin, nikotin, morfinet. Yang kedua itu protoalkaloid. Protoalkaloid adalah alkaloid jenis yang tidak memiliki cincin heterosiklik yang mengandung atom nitrogen dan merupakan turunan dari asam amino. Contohnya itu ada efedrin, mescalin, adrenalin. Yang ketiga itu ada pseudoalkaloid. Pseudoalkaloid adalah jenis alkaloid yang mengandung cincin heterosiklik yang mengandung atom nitrogen. Namun, pseudoalkaloid ini bukan merupakan turunan dari asam amino. Jadi, kalau yang alkaloid atau true alkaloid atau alkaloid sebenarnya, dia memiliki kerangka cincin heterosiklik, mengandung asam nitrogen dan merupakan turunan asam amino. Sedangkan kalau yang protoalkaloid, dia tidak memiliki cincin heterosiklik dan merupakan turunan dari asam amino. Sedangkan yang pseudoalkaloid, dia mengandung cincin tapi bukan turunan alkaloid. Yang selanjutnya adalah biosintetis klasifikasi. Yang selanjutnya adalah klasifikasi berdasarkan biosintetisnya. Ada indol, piperidin, pirolidin, feniletilamin, imidazol. Yang selanjutnya berdasarkan struktur kimianya yaitu ada trofan, quinolin, purin, diterfin, steroidal. Yang selanjutnya berdasarkan farmakologinya yaitu ada morfin, quinin, lobelin, aconitin, ergonofin. Yang selanjutnya berdasarkan taksonominya yaitu cannabinoides, rubiaceae, solanaceae. Materi selanjutnya adalah metode ekstraksi alkaloid. Metode ekstraksi alkaloid di sini menggunakan metode MAE atau microwave assisted extraction. Jadi ekstraksi menggunakan microwave merupakan metode ekstraksi dengan menggunakan bantuan gelombang mikro. Metode MAE banyak diterapkan oleh peneliti untuk mengekstrak alkaloid. Di antaranya seperti ekstraksi alkaloid pada Stephanica sinichaff, lalu Crotalaria sessiliflora,
Lalu pemilihan MAE dipilih karena memiliki kelebihan, yaitu waktu ekstraksi relatif lebih singkat, lebih selektif, serta jumlah rendeman yang relatif lebih banyak. Proses ekstraksi menggunakan microwave merek SAP R230RS yang telah dimodifikasi dengan daya 40-400 watt dan frekuensi dengan 2450 MHz. Ekstraksi berlangsung pada sistem tertutup dengan kondensor ulir, labu ekstraksi 250 mili dan magnetic stirrer. Sampelnya ini menggunakan bunga pepaya kering. Bunga pepaya kering diekstraksi menggunakan pelarut metanol 80% V/V dengan variabel rasio sampel terhadap pelarut 1:10, 1:15, 1:20 B/V. Daya microwave adalah 40, 120, 200, 280 watt. Dan waktu ekstraksi 1-5 menit. Ekstrak disaring, kemudian 10 ml filtrat ekstrak ditambahkan HCl 2% sampai pH 2-3. Kemudian ditambahkan 15 ml preaksi Mayer. Endapan berwarna putih kekuningan yang mengindikasikan bahwa ekstrak positif mengandung senyawa alkaloid. Jadi di dalam bunga pepaya ini positif mengandung senyawa alkaloid jika endapan berwarna putih kekuningan. Yang selanjutnya adalah identifikasi alkaloid. Uji fitokimia dilakukan untuk mengetahui kandungan senyawa alkaloid dalam ekstrak bunga carica pepaya dengan menggunakan reaksi Mayer. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, warna larutan reaksi Mayer yang pada awalnya bening atau tidak berwarna setelah direaksikan dengan ekstra alkaloid menimbulkan endapan berwarna putih kekuningan, seperti penelitian ZH et al. Bahwa endapan putih kekuningan tersebut merupakan endapan kalium merkuri iodida alkaloid yang mengindikasikan bahwa ekstra positif mengandung senyawa alkaloid. Identifikasi senyawa alkaloid terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama, pengaruh waktu ekstraksi terhadap perolehan kadar senyawa alkaloid total. Yang kedua, pengaruh daya microwave terhadap perolehan kadar alkaloid total. Yang ketiga, pengaruh rasio S/L terhadap perolehan kadar alkaloid total. Yang pertama, penentuan pengaruh waktu ekstraksi terhadap perolehan kadar senyawa alkaloid total dilakukan dengan rasio sampel pelarut 1:10 dan daya microwave-nya 40 watt. Ekstraksi akan meningkatkan temperatur ekstraksi. Peningkatan waktu ekstraksi akan memberi kesempatan kepada metanol untuk menyerap gelombang microwave lebih lama, sehingga kalori yang dihasilkan dari proses rotasi, dipol, dan konduksi ion pada pelarut akan semakin meningkat. Temperatur ekstraksi akan meningkatkan temperatur ekstraksi. Hal ini yang menyebabkan temperatur ekstraksi terus mengalami peningkatan dimulai dari 29 derajat Celcius pada menit pertama sampai dengan 50 derajat Celcius pada menit kelima. Yang kedua ada pengaruh daya microwave terhadap perolehan kadar alkaloid total. Pengaruh daya microwave dilakukan dengan rasio sampel pelarut 1:10 B/V. Waktu ekstraksi 3 menit dan daya microwave 40-280 watt. Pengaturan daya pada pengoperasian MAE berhubungan dengan temperatur ekstraksi. Daya microwave meningkat
temperatur ekstraksi dimulai pada daya 40 watt dengan temperatur 30 derajat Celcius sampai dengan daya 280 watt yang mencapai temperatur 70 derajat Celcius. Peningkatan temperatur ini sesuai dengan pendekatan prediksi absorber power density dan absorber energy density yang dikemukakan oleh Chan et al. Bahwa total energi microwave yang diserap akan berbanding lurus dengan waktu ekstraksi dan daya dari microwave-nya. Yang ketiga, pengaruh rasio S/L terhadap perolehan kadar alkaloid total. Untuk mengetahui pengaruh rasio S/L 1:10, 1:15, 1:20 Bever-V terhadap perolehan kadar senyawa alkaloid total, dilakukan ekstraksi dengan waktu ekstraksi 3 menit dan daya 40 watt seperti pada gambar. Pada proses ekstraksi, penggunaan komposisi sampel dan pelarut yang tepat dapat memaksimalkan perolehan senyawa target. Umumnya, dalam teknik ekstraksi konvensional, volume pelarut lebih tinggi akan meningkatkan perolehan senyawa target. Tetapi dalam EAE, volume pelarut lebih tinggi dapat memberikan perolehan yang lebih rendah. Kesimpulannya, peningkatan daya microwave dan waktu ekstraksi akan meningkatkan temperatur ekstraksi, sedangkan peningkatan rasio S/L akan mengakibatkan penurunan perolehan kadar alkaloid total. Perolehan kadar alkaloid terbaik terjadi pada rasio S/L 1:10. Daya microwave-nya 40 watt, waktu ekstraksi 3 menit pada temperatur 37 derajat Celcius dengan kadar senyawa alkaloid total sebesar 0,02981 mg per gram. Terima kasih.